Namun kalau aku melihat pengalaman-pengalamanku sebelumnya ketika memandikan jenazah seorang diri, sekali lagi mungkin inilah saat-saat dimana aku memang kurang beruntung. Halo guys, selamat datang di channel Pengalaman Seram. Kali ini saya akan bercerita pengalaman seram yang dialami langsung oleh teman kita, Rita. Dan pada kesempatan ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai Rita. Namun sebelum kita mulai, silahkan subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sebagai seorang perawat, melihat dan mendengar pasien yang meninggal bukanlah hal yang aneh bagi kami. Bahkan seringkali kami diminta untuk memandikan jenazah tersebut agar keluarganya dapat langsung membawanya pulang. Biasanya 2 orang yang ditugaskan untuk memandikan jenazah pasien. Namun jika keadaan sedang tidak mendukung atau sedang banyak pasien, 1 perawat pun cukup untuk memandikan jenazah tersebut. Kira-kira 1 tahun yang lalu, tepatnya jam 10 malam, ada seorang pasien yang meninggal. Dan karena aku yang bertugas di ruangan tersebut, kepala ruanganku memintaku untuk memandikannya atas permintaan dari keluarga pasien tersebut. Mungkin saat itu aku sedang kurang beruntung, sehingga aku harus memandikannya seorang diri. Ya, seorang diri, dan saat itu pukul 10.30 malam. Memandikan jenazah seorang diri bagi kami bukanlah hal yang menakutkan, dan bahkan ini adalah tantangan dalam pekerjaan kami. Namun kalau aku melihat pengalaman-pengalamanku sebelumnya ketika memandikan jenazah seorang diri, sekali lagi mungkin inilah saat-saat dimana aku memang kurang beruntung. Ketika itu aku berada di ruangan khusus. Setelah membuka seluruh pakaian jenazah tersebut, aku mengikat kedua tangannya di atas dadanya. Dan saat itu aku sudah pastikan bahwa kedua tangannya terikat dengan sangat kuat. Dingin sekali malam ini. Saat itu aku menggerutu karena memang suhu saat itu sangat dingin. Dan sambil aku membasahi kain untuk menyeka jenazah tersebut. Saat itu posisiku sedang jongkok di bawah jenazah tersebut, karena aku membasahi kain yang akan digunakan untuk memandikan jenazah tersebut. Ketika sedang membasahi kain, tiba-tiba pluk, aku merasakan kepalaku seperti terkena sesuatu dari atas. Dan aku refleks menoleh ke atas dan ternyata itu adalah tangan jenazah tersebut. Tangan jenazah tersebut terkulai lemas ke bawah dan terlepas dari ikatan yang aku ikat sebelumnya. Saat itu di kepalaku muncul pikiran-pikiran yang aneh. Saat itu aku berpikir kalau saja jenazah ini bisa bicara, mungkin dia akan berkata sempurna. Ya seperti pesulap-pesulap yang ada di TV yang berhasil melepaskan tangannya dari ikatan. Namun aku coba untuk mengikat tangannya kembali di atas dada dan saat itu aku pastikan ikatannya sangat kuat dan tangannya tidak akan lepas kembali. Saat itu aku mengikatnya dengan simpul terbaik yang pernah aku pelajari saat pramuka di SD dulu, yaitu simpul mati. Dan aku pun mulai memandikan jenazah tersebut dengan air dan mulai menyekanya dengan kain yang aku basahi sebelumnya. Namun pada saat aku mulai menyeka wajahnya, aku merasakan sangat ketakutan dan merinding saat itu. Dan ketika aku mulai menyeka wajahnya, aku memandangi wajah jenazah tersebut. Sebagaimana layaknya seorang jenazah, ketika sudah meninggal pasti wajahnya akan datar dan tanpa ekspresi. Tapi entah mengapa pada saat itu ketika aku menyeka wajahnya tersenyum. Dan aku mulai berpikir sebelumnya sepertinya jenazah ini tidak tersenyum, tapi kenapa sekarang tersenyum? Dan mulai muncul dalam pikiranku pikiran yang aneh-aneh saat itu. Saat itu aku ingin sekali mengambil handphoneku dan berselfie dengan jenazah tersebut. Kemudian aku upload ke Instagram dan menuliskan caption hidayah jenazah tersenyum saat dimandikan. Namun karena aku punya etika sebagai seorang perawat dan memang saat itu aku sangat ketakutan sekali, akhirnya aku mengurungkan niatku tersebut. Saat itu aku sangat ketakutan sekali. Kakiku sangat gemetar dan jantungku pun berdegup kencang karena kejadian-kejadian yang aku alami sebelumnya. Di saat seperti itu tiba-tiba pintu ruangan tersebut terbuka dan terdengar
langkah kaki orang masuk ke dalam ruanganku. Aku menjadi sangat takut dan refleks aku menoleh. Ternyata itu adalah temanku. Dia datang untuk mengambil jenazah tersebut kalau memang sudah selesai dimandikan dan akan segera dibawa pulang.